Jadi dari tanggapannya Pak Oto Hasibuan tadi tuh benar-benar sangat sopan dan sangat santun gitu ya, dari cara dia ngomong, cara pemilihan kata, dan cara dia menanggapi dari point of view sebagai kuasa hukum Jessica kepada orang tua dari korban. Pola netizen yang tercinta, kuasa hukum Jessica Wongso, Oto Hasibuan menanggapi permintaan maaf yang disampaikan Edi Darmawan ayah Mirna Salihin. Dalam wawancaranya, Oto Hasibuan mengaku tidak merasa tersinggung atau dendam secara personal dengan Edi Darmawan. Bahkan dirinya menyebut tanpa minta maaf pun sebenarnya dirinya telah memaafkan ayah Mirna sejak awal. Terkait dengan tuduhan yang diberikan kepadanya, Oto Hasibuan mengaku tidak masalah jika dengan fitnah dapat membuat ayah Mirna terhibur dan merasa bahagia. Hal ini karena dirinya mengetahui secara pasti bahwa kehilangan itu terasa berat, dan Edi Darmawan tentu saja merasa sedih atas kematian anaknya. Lebih lanjut, pengacara Jessica Wongso ini menegaskan bahwa dirinya tidak melihat Edi Darmawan sebagai lawan atau musuhnya. Menurutnya, hal ini perlu diluruskan karena dirinya hanya berperan sebagai kuasa hukum yang tugasnya membela kepentingan kliennya, tidak lain Jessica Wongso. Dengan penjelasan ini, Oto Hasibuan berharap agar kasus Jessica Wongso dapat diselesaikan secara damai dan terhindar dari persoalan pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tujuan minta maafnya apa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minta maaf. Kenapa? Yang sebelah sana ketar-ketir ya? Kan memang dari awal udah banyak yang curiga. Kenapa di persidangan tidak ditampilkan CCTV tentang penuangan kopi dan lain-lain? Di situ aja udah kayak gimana ya? Kayak ada yang janggal gitu loh mengenai CCTV. Katanya CCTV direkayasa dan bagian-bagian yang ada sebagian CCTV yang diedit. Nah, itu aja udah kayak ini apa gitu? Banyak rekayasanya. Kenapa harus minta maaf kalau memang benar-benar yakin ya? Udah nggak usah minta maaf pak gitu. Cuman karena mungkin yang sebelah sana lagi ketar-ketir ya, takut kebongkar rahasianya, kita tidak tahu. Yang terbaik lah buat kasus ini, semoga kasus ini segera diselesaikan. Kasihan anak orang kan udah 7 tahun di penjara, masa depannya hancur dan dihujat pada waktu itu, tapi sekarang banyak masyarakat Indonesia berpihak kepada Kak Jessica Wongso. Jadi thank you so much buat kalian yang udah dukung kasus ini, buat Pak Oto Hasibuan, buat Kak Rey Utami, buat seluruh pengacara yang ada di Indonesia ini. Thank you. Bantu terus up kasus ini, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehilangan. Pokoknya gas terus. Oke. Pak Oto Hasibuan nanggepin permintaan maaf dari Pak Edi Salihin. Dan kalau gue lihat dari cara ngomong dan cara dia memilih kata, itu tuh sangat-sangat sopan dan sangat-sangat santun. Jadi gue tuh kayak sangat kagum gitu sama Pak Oto Hasibuan. Jadi dari tanggapannya Pak Oto Hasibuan tadi tuh benar-benar sangat sopan dan sangat santun gitu ya, dari cara dia ngomong, cara pemilihan kata, dan cara dia menanggapi dari point of view sebagai kuasa hukum Jessica kepada orang tua dari korban. Salut aja, walaupun udah dikata-katain, Pak Oto Hasibuan tuh nanggepin permintaan maaf tersebut tuh masih dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, pemilihan kata yang bagus juga, dan cara dia menyampaikan terhadap tanggapan permintaan maaf tersebut tuh keren banget sih kalau kata gua. Jadi Pak Oto tuh nggak marah sama sekali ketika Pak Edi ngata-ngatain, bahkan kita yang denger aja tuh kadang kita kesel sendiri gitu ya, dia ngata-ngatain Pak Oto gitu, dia ngata-ngatain yang petantang-petenteng, tapi Pak Oto sendiri tuh dia nggak marah karena mungkin dia maklum. Nah mungkin di sini kita sebagai netizen juga kita harus ngelihat point of view dari Pak Edinya sendiri. Mungkin ya Pak Edi juga adalah orang tua dari korban yang memang meninggal, dan mungkin dia emosi sehingga dia meluapkannya dengan hal-hal seperti itu. Kalau aku ngelihat dari kacamatanya Pak Oto, dia melihatnya seperti itu. Nah mungkin kita sebagai netizen mungkin bolehlah kita ngelihat dari sisi itu juga lah sesekali ya, walaupun kadang-kadang agak ngeselin sih dia ngomongnya gitu. Tapi bagus banget tadi poinnya Pak Oto yang kenapa Pak Edi tuh nggak duduk bareng, ngobrol bareng gitu ya sama Pak Oto. Apa emang dia nggak mau cari tahu yang sebenarnya gitu? Apakah dia harus Jessica yang tersangka gitu? Seyakin itu kah gitu dia Jessica tersangka, atau dia dibuat yakin kalau Jessica itu tersangka? Kita juga nggak ada yang tahu guys gitu. Di balik itu tuh kenapa gitu Pak Edi sampai yakin banget kalau Jessica tuh pelakunya? Atau bahkan mungkin Pak Edi sendiri tuh yakin karena ada yang yakinin gitu. Gue jadi agak sedikit skeptis dan agak sedikit overthinking gitu nanggepin tadi statementnya Pak Oto. Tapi bener, kenapa nggak duduk bareng Pak Oto? Apa bener nggak yang diomongin dia sama Jessica tuh seperti apa? Jadi mungkin salahnya tuh Pak Edi tuh nggak ngelihat dari beberapa point of view, hanya dari point of view dia sendiri. Itu juga sih yang gue lihat gitu. So
So, menurut kalian gimana guys? Kasus ini makin menarik, makin bikin kita jadi nunggu-nunggu apakah Jessica akan dibebaskan atau enggak, apakah Jessica bersalah atau enggak. Hukum itu harus bersifat progresif, di mana ada 3 poin penting di dalamnya, yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Ucap Pak Otto dalam wawancara di salah satu stasiun televisi guys. Since gue nonton wawancaranya Pak Otto, gue jadi pengen sekolah lagi, pengen kuliah hukum. Trigger anaknya emang jadi overthinking nih, karena ngerasa kayaknya pengen berkontribusi gitu di dalam dunia hukum, tapi nggak tahu ya, umurnya udah tua kalau kuliah hukum dari nol lagi gitu. Tapi menarik sih kalau gue bisa kuliah lagi terus ngambil jurusannya hukum. Siapa tahu kalau gue bahas-bahas kasus kayak gini tuh gue punya basicnya gitu, gue punya keilmuannya gitu. Jadi nggak asal ngomong dari sudut pandang netizen biasa aja. Jadi gue tuh mencuplik beberapa video yang dari wawancaranya Pak Otto. Salah satunya adalah terkait PK yang akan diajukan oleh Pak Otto terkait kasusnya Jessica Wongso ini guys gitu. Jadi sebelumnya ada statement Pak Edi itu minta maaf tapi janganlah PK gitu. Nah tapi kan PK itu adalah haknya Jessica gitu, makanya Pak Otto akan tetap mengajukan PK. Penjelasannya sangat singkat dan mudah dimengerti. Jadi ada 3 tujuan hukum itu. Yang pertama adalah kemanfaatan, yang kedua adalah kepastian hukum, dan yang ketiga itu adalah ini sudah ada gitu ya poin kepastian hukumnya, karena Jessica sudah diputuskan sebagai tersangka dan sudah didakwa juga 20 tahun penjara. Tetapi ada 2 poin yang memang menurut Pak Otto itu masih belum clear, yaitu adalah kemanfaatan dan keadilan. Karena di situ menurut beliau belum melihat 2 poin itu gitu. That's why dia mau mengajukan PK dengan bukti-bukti terbaru, bukti-bukti yang memang menguatkan kalau Jessica itu bisa dibebaskan, dan berharap keadilan dan juga kemanfaatan bagi semua pihak. Bukan cuma buat pihak Jessica aja, tetapi buat pihak korban juga, untuk keluarganya almarhum Mirna gitu. Karena memang kalau kita telisik lagi gitu dari berbagai persidangan ini tuh banyak banget yang masih janggal. That's why Pak Otto menyimpulkan ada beberapa oknum di dalam instansi-instansi yang beliau tadi sebut gitu ya. Gimana caranya biar ini tuh clear semuanya gitu. Apakah nanti hasilnya seperti apa? Yang penting tuh ada kemanfaatan dan keadilan gitu buat semuanya. Nggak cuma buat Jessica, tapi buat semuanya ya. That's why Pak Otto juga meminta kepada Mahkamah Agung, kepolisian, dan semua instansi-instansi terkait itu untuk terbuka. Kalau memang ada hal-hal yang ganjil, dibuka aja. Jangan takut nama instansinya tercoreng, karena itu hanya oknum saja, bukan atas nama instansi gitu. Kita buka bareng-bareng, dan kalau seterbuka itu, mungkin warga di negara kita ini akan lebih percaya lagi terhadap hukum. Jangan apa-apa ditutup-tutupin seperti ini gitu. That's why yang terakhir kemarin tuh kasusnya Pak Edi, dia orang yang ngerti hukum, ternyata dia yang memang melanggar hukum juga. Nah mungkin nggak cuma satu nih oknum-oknum kayak gini, perlu kita terbuka lah ke masyarakat yang ada di negara ini gitu. Gimana menurut kalian guys? Jadi guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya, jangan sampai kasusnya Jessica itu hilang lenyap begitu saja ya. Karena kalian para netizen yang bisa mengungkap lagi kasus tersebut dan diangkat lagi kasusnya. Jadi kalian harus yakin, kamu harus percaya bahwa di balik semua misteri yang ada di kasusnya Jessica, saya bingung ya, kenapa para orang-orang yang ada terlibat di dalam kasus tersebut kok diam-diam aja ya, seperti kepolisian, kejaksaan, lalu para pengacaranya mereka, lalu itu si bapaknya Mirna itu, dan yang terutama sih kepolisian ya, dianggap kasus itu selesai, ya udah nggak bisa dianggap. Hai, yuk PK angkat lagi, saya ada di belakang kalian. Oke? Salam Dita Gading.